ini ya, turun tahta tadi apa saja nih ciri-cirinya? Silakan Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamidanillah, mushollian ala rasulillah, amma ba'd. Memang sekarang berdasarkan laporan dari ADB Bank Dunia per 1 Juli 2021 disebutkan kalau Indonesia secara ekonominya itu mengalami turun kelas, turun tahta dari upper middle income ya, itu turun menjadi lower middle income. Yang sebelumnya income PDB-nya, pendapatan nasional brutonya itu 4.050 US dollar, ini turun menjadi 3.870 US dollar. Kalau dilihat dari sisi angka sebenarnya tidak terlalu besar turunnya. Tapi kalau kita mencermati pandangan-pandangan seputar itu, seperti dari Bank Indonesia, deputinya mengatakan bahwa turun tahtanya Indonesia secara ekonomi ini diakibatkan yang utama karena faktor pandemi. Sehingga ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang begitu besar. Sebenarnya kalau kita mencermati, ya baik sebelum dan pas terjadinya pandemi COVID ini, sebenarnya jadi tidak serta-merta gegara pandemi COVID lantas kita mengatakan bahwa penyebab utama itu adalah pandemi. Padahal sementara ini sebelum pandemi pun akan kita temui beberapa faktor, beberapa indikasi bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya juga sudah merosot. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek apa sih makna dari pengklasifikasian perankingan yang dilakukan oleh ADB ini middle income, low middle income atau upper middle income. Nah, itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat beberapa hal, yang pertama sebenarnya dari aspek pertumbuhan ekonomi. Tahun 2018 itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekitar 5,17%, terus turun di 2019 pada kuartal pertama hingga kuartal ketiga itu sekitar tidak beranjak dari 5,02%. Jadi artinya sebelum pandemi pun ekonomi Indonesia mengalami penurunan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Apalagi ketika pandemi tentu akan lebih besar. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang dikatakan bahwa pada tahun 2018-2019 itu kok digolongkan menjadi upper middle income sebagai negara yang berpenghasilan menengah ke atas, ini tentu juga jadi tanda tanya. Ya, jadi tanda tanya karena dari survei yang dilakukan oleh TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, tahun 2019, survei yang dilakukannya itu hasilnya 1% orang kaya itu menguasai 50% aset kekayaan nasional. Jadi artinya apa yang disampaikan di dalam laporan ADB itu berdasarkan pendapatan per kapita. Artinya tidak menjadi ukuran kesejahteraan sebuah negara. Karena tadi 1% orang kaya menguasai hampir 50% kekayaan nasional. Jadi nilai yang besar pada tahun 2019 dari sisi GNI atau pendapatan bruto nasional tadi itu disumbang oleh orang-orang kaya, orang-orang konglomerat atau korporasi. Sedangkan kalau kita lihat yang kedua, angka kemiskinan, ya dari tahun 2012 sampai tahun 2016 itu kemiskinan di Indonesia masih di atas 25 juta. 2012 itu 29,25 juta, kemudian 2016 turun menjadi 28,01 juta,
lantas di 2019 menjadi 25,14 juta, lantas di 2020 naik menjadi 27,55 juta. Nah, jadi angka 25 juta ini termasuk besar, tidak bisa diremehkan. Lantas apakah kita mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sebelum pandemi itu lebih baik daripada ketika terjadi pandemi? Sedangkan menurut laporan pada tahun 2016 sampai 2018 itu ada sekitar 22 juta orang Indonesia yang kelaparan. Nah, ini berdasarkan angka-angka tersebut, itu berdasarkan kepada pendapatan minimal 450.000 per bulan. Hingga sampai 2021 pun masih menggunakan, jadi disebut miskin ketika di bawah 450.000 per bulan. Nah, kita bayangkan 450.000 per bulan itu nggak digolongkan miskin, itu untuk apa ya? Untuk biaya sekolah, ya, biaya makan dan yang lain-lain saya kira sangat kurang, 15.000 per hari. Nah, apalagi kalau kita menggunakan standar $2 per hari dengan asumsi bahwa kurs $1 14.000, tentu sangat tambah banyak lagi orang-orang miskin atau angka kemiskinan di Indonesia. Nah, yang ketiga kita bisa lihat bahwa kekayaan alam Indonesia baik sebelum dan terjadinya pandemi ini tetap dikangkangi oleh korporasi ya asing maupun swasta. Jadi kita bisa lihat bagaimana Freeport itu masih mengangkangi tambang emas di Papua, ExxonMobil, Blok Cepu dan yang lain-lain. Sementara ketika terjadi pandemi, maka beban APBN itu ya tentu akan menjadi besar dalam rangka untuk menanggulangi krisis kesehatan dan juga krisis pangan ketika menanggulangi pandemi. Nah, itu lantas diambil kebijakan ya mengambil berbagai macam pajak, berbagai macam pungutan, ya menaikkan PPN dari 10% hingga menjadi 15%. Kenapa kok tidak melakukan nasionalisasi terhadap kekayaan alam yang tentunya itu menjadi sumber yang besar. Lantas yang keempat, indikasi ya bahwa baik sebelum dan pas terjadinya pandemi, ekonomi Indonesia sudah merosot, itu adalah utang negara. Ya, utang negara yang demikian besar tidak hanya pas pandemi terjadi, ya tidak hanya pas pandemi terjadi. Jadi pandemi terjadi itu sekitar 6.000, itu sebelum pandemi terjadi itu sudah terus-menerus utang dan kita lihat kompensasinya juga sangat besar. Jadi ketika dilegalisasinya undang-undang liberalisasi BUMN, itu utang yang dikucurkan, utang luar negeri yang dikucurkan itu sekitar 300 triliun rupiah untuk meliberalisasi BUMN. Lantas untuk meliberalisasi sektor migas, itu utang yang dikucurkan itu sekitar 400 triliun rupiah. Jadi utang itu hanya menjadi debt trap ya. Apalagi di 2021 bunga utangnya saja itu sekitar 373 triliun. Jadi sangat miris kalau ada yang mengatakan bahwa besarnya utang luar negeri itu sebanding dengan perbaikan pembangunan, perbaikan kesejahteraan. Kalau nggak utang nggak bisa bangun. Nyatanya dana COVID yang besar sekitar 600 sampai 700 triliun rupiah itu ya sampai sekarang kita bisa lihat hasilnya. Apakah linear dengan penyelesaian krisis kesehatan termasuk pemulihan ekonomi? Justru malah pemulihan ekonomi nasional itu yang menjadi prioritas besar. Sedangkan untuk krisis kesehatan cuma 75 triliun dari 600 atau 700 triliun rupiah itu.
Dan mirisnya itu lantas dana COVID dikorupsi, ya, dikorupsi. Jadi korupsi juga menjadi penyakit yang semakin memerosotkan ekonomi. Tidak ada kaitannya dengan pandemi, ya, korupsi itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pandemi. Baik sebelum bahkan pas pandemi, itu pun korupsi malah semakin menjadi-jadi. Pelemahan upaya korupsi juga semakin menjadi-jadi. Nah, ini beberapa hal yang menjadi indikasi bahwa ya apa yang disampaikan ranking dari ADB Bank Dunia itu ketika Indonesia disebut sebagai lower middle income turun tahta, itu sebenarnya tidak ada secara linier terhadap kesejahteraan real masyarakat di Indonesia. Nah, ini kembali kepada bagaimana regulasi ekonomi, kebijakan ekonomi, sistem ekonomi yang diambil Indonesia itu seperti apa sebenarnya. Nah, di situ yang perlu untuk dievaluasi. Demikian, Mas Hanif. Oke, Pak Ainul Mizan dari Lanskap ya. Nanti kita